Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Perencanaan Pendidikan. Saya Ade Firma Abelitri, saya Ratu Husna, dan saya Febiola Rianti Putri dengan materi Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Selamat menyaksikan. Konsep dasar perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. A. Konsep dasar perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, Diwantara dan Sumarto mengemukakan, perencanaan adalah kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan profesional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, perorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Sistem manajemen sarana dan prasarana. Pengelolaan terhadap barang-barang milik atau kekayaan negara, organisasi dapat dilakukan secara sentralisasi, terpusat, dan secara desentralisasi, diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Sentralisasi pengelolaan berarti bahwa pengelolaan terhadap barang-barang milik negara dilakukan oleh satu unit tersendiri dalam pengelolaan sarana dan prasarana pada saat daerah atau perguruan tinggi. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Barang tidak bergerak biasanya disebut dengan barang tetap, yaitu semua barang yang menurut sifat, penggunaan, dan kedudukannya tidak dapat dipindah-pindahkan. Barang tidak bergerak yaitu semua barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan. Hewan baik yang besar maupun yang kecil yang dipergunakan dalam kelancaran pendidikan seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Barang-barang persediaan atau stok yaitu barang yang sengaja dijadikan sebagai barang persediaan dalam organisasi atau instansi, dan barang tersebut disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan tersendiri. B. Prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Pertama, menganalisis kebutuhan fungsi sarana dan prasarana. 2. Mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan nilai kelas akan baik untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang telah disetujui. Poin C. Langkah-langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, menganalisis kebutuhan sarana pendidikan dengan kurikulum yang disusun sebelumnya. Kedua, apabila kebutuhan sarana pendidikan melebihi daya beli sekolah atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas. Ketiga, mengadakan inventisasi terhadap sarana pendidikan yang dimiliki. Keempat, mencari data dalam tahap ini, menentukan dana yang harus dipakai untuk mengadakan sarana pendidikan. D. Kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan prosedur yang pengambilan keputusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana merupakan upaya yang dilakukan untuk perencana melalui kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penyaluran sarana dan prasarana merupakan pendistribusian atau pemindahan barang atau material dan tanggung jawab atas kepada pihak yang menyusul. Yang keempat, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan pencatatan dan penyusunan sarana dan prasarana pendidikan sistematis berdasarkan ketentuan atau pedoman. Yang kelima, pendayagunaan sarana dan prasarana merupakan penggunaan atau manfaat sarana dan prasarana pendidikan.